Video ini merupakan video ketiga dari seri belajar Docker untuk pemula. Pada video-video sebelumnya, kamu sudah tahu apa itu Docker dan kontainer. Video ini akan ngeliatin kamu gimana caranya install Docker di komputer kamu, supaya kamu bisa mulai mengoprek Docker. Cara install Docker berbeda-beda untuk setiap operating system. Saya akan coba perlihatkan semuanya mulai dari macOS, Windows, dan Linux. Kamu boleh langsung skip ke timestamp video yang sesuai dengan operating system kamu. Tapi sebelumnya, saya akan perlihatkan dulu syarat-syarat untuk menginstal Docker. Kamu bisa membuka dokumentasi resmi dari Docker di docs.docker.com. Lalu, kamu bisa klik download dan install. Di sini kamu bisa menemukan beberapa opsi untuk menginstal Docker. Ada aplikasi Docker Desktop untuk Mac, aplikasi Docker Desktop untuk Windows, dan Docker untuk Linux. Nah, masing-masing operating system ini ada syarat-syaratnya. Misalnya kalau kita lihat Docker Desktop untuk Mac dulu, klik yang ini. Lalu scroll ke bawah, di sini ada System Requirements. Nah, di sini System Requirements untuk Mac itu berbeda untuk Mac dengan Intel chip atau Mac dengan Apple Silicon. Apple sebenarnya mulai transisi ke chip buatan Apple sendiri untuk komputer-komputer mereka di akhir 2020. Kalau kamu punya Mac sebelum ini, biasanya pakai chip bikinan Intel. Chip bikinan Intel ini syaratnya sebenarnya cukup masuk akal. Komputernya harus dengan macOS versi 10.14 atau yang lebih baru. Nah, ini operating system Mojave, Catalina, atau Big Sur. Nah, komputer kamu harus punya minimal 4 GB RAM. Nah, biasanya MacBook atau komputer Mac lainnya itu speknya sudah cukup tinggi ya, jadi bisa untuk menginstall Docker. Kalau kita lihat syarat Docker Desktop untuk Windows, ini juga mirip seperti Mac. Jadi ada dua tipe system requirements dari Windows. Kalau kamu pengen install menggunakan WSL2 backend, syaratnya ada di sini. Ini harus menggunakan Windows 10 64 bit gitu ya. Kemudian fitur WSL2-nya harus di-enable di Windows. Dan ini sama seperti Mac, minimal perlu 4 GB RAM. Nah, ada juga opsi untuk menjalankan Windows Containers, itu pakai virtualisasi Windows namanya Hyper-V. Ini juga mirip, syaratnya Windows 10, dan kamu harus mengenable container Windows dan Hyper-V. Nah, terakhir, syarat-syarat untuk Linux, ini karena Linux distribusinya itu juga banyak, jadi masing-masing Linux distro itu ada syaratnya sendiri-sendiri. Tapi biasanya syarat Docker di Linux itu sangat-sangat mudah. Contohnya di Ubuntu, ini syaratnya hanya requirement operating system saja. Jadi operating system paling lama yang bisa digunakan adalah Ubuntu Xenial 16.04. Nah, nggak ada syarat-syarat hardware atau yang lainnya ya. Nggak seperti di macOS atau Windows. Kenapa begini? Karena Docker atau teknologi kontainer itu sebenarnya sudah native di Linux operating system. Jadi nggak perlu nge-spin up virtual machine, Docker bisa jalan secara native di operating system Linux. Instalasi Docker untuk macOS. Baiklah teman-teman, yuk kita mulai menginstall Docker untuk macOS. Instalasinya sangat-sangat mudah karena semuanya sudah di-package menjadi aplikasi Docker Desktop untuk Mac. Seperti yang kamu lihat di sini, ada dua tombol untuk mendownload Docker Desktop untuk Mac. Yang pertama ada Mac dengan Intel chip, yang kedua Mac dengan Apple chip. Kamu bisa cek chip kamu dengan mengklik logo Apple di kiri atas desktop kamu, dan klik About this Mac. Di sini kamu bisa melihat komputer kamu memakai chip apa. Nah, MacBook saya menggunakan Intel chip, jadi saya klik tombol di sebelah kiri. Kita lihat ada file Docker DMG yang sedang di-download, ukurannya sekitar 576 MB. Kalau kita scroll lagi, harap perhatikan lagi syarat-syarat untuk menginstal Docker di macOS, terutama versi operating system kamu. Docker Desktop ini udah lengkap banget isinya. Mulai dari Docker Engine, ini adalah Docker Runtime supaya Docker image yang kamu download bisa jalan di komputer kamu. Kemudian ada Docker CLI Client, ini merupakan command line tool yang berisi perintah-perintah Docker supaya kamu bisa berinteraksi dengan Docker Engine lewat terminal kamu. Ada juga Docker Compose, ini adalah tool yang sangat berguna untuk menjalankan atau mengatur beberapa kontainer sekaligus. Akan saya bahas di video-video selanjutnya.
Untuk yang lainnya kamu bisa ignore aja untuk sekarang. Oke, Docker DMG-nya udah selesai di-download. Kita cuma perlu double klik ini. Lalu pop-up seperti ini akan keluar. Kamu tinggal drag and drop saja logo Docker ini ke application folder kamu. Nah, saya sendiri sudah menginstall Docker di MacBook saya. Jadi, di Spotlight Search kamu, ini kamu bisa nge-search Docker, nanti akan keluar logo Docker seperti ini. Kamu tinggal klik saja. Di kanan atas desktop kamu, bakalan ada logo Docker seperti ini. Kamu bisa cek About Docker untuk mengetahui versi dan update terkini misalnya. Kamu juga bisa klik Preference untuk konfigurasi beberapa opsi. Misalnya saya klik About Docker Desktop, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Di sini kamu bisa verifikasi Docker Desktop versi kamu berapa. Dengan Docker Compose versi berapa, Docker Engine versi berapa, dan lainnya. Selamat, kamu sudah berhasil menginstal Docker Desktop di macOS kamu. Selamat mengoprek dan bermain-main dengan Docker. Instalasi Docker untuk Windows. Baiklah, yuk kita menginstal Docker untuk Windows. Instalasinya sangat mudah karena semuanya sudah di-package menjadi sebuah aplikasi Docker Desktop. Kamu cukup menekan tombol ini untuk mendownload installernya. Harap perhatikan lagi syarat-syaratnya atau sistem requirement untuk menginstal Docker di Windows. Selain dari versi Windows 10 yang kamu miliki, yang terpenting adalah fitur WSL2 atau fitur virtualisasi, Hyper-V, dan container window di komputer Windows kamu. Pastikan virtualisasinya enabled. Kalau kamu nggak yakin gimana cara ngeceknya, kamu cukup pergi ke Task Manager Windows kamu, terus klik tombol Performance, tab Performance, dan perhatikan atribut virtualization-nya ini enabled. Kalau ini belum enabled, kamu bisa Google aja gimana cara mengenable virtualisasi di komputer Windows. Sama seperti Docker Desktop di Mac, Docker Desktop di Windows ini udah lengkap banget isinya. Mulai dari Docker Engine, ini adalah Docker runtime supaya Docker image yang kamu download bisa jalan di komputer kamu. Kemudian ada Docker CLI Client, ini adalah command line tool berisi perintah-perintah Docker supaya kamu bisa berinteraksi dengan Docker Engine lewat terminal kamu. Ada juga Docker Compose, ini merupakan tool yang sangat berguna untuk menjalankan atau mengatur beberapa kontainer sekaligus yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Untuk yang lainnya kamu bisa ignore untuk sekarang. Kalau udah selesai download, double klik aja installernya untuk menjalankan installer. Lalu kamu tinggal ikutin aja install wizard-nya. Ketika ada prompt soal Hyper-V atau WSL2, pastikan kamu mengenable opsi tersebut, karena ini opsi yang sangat penting untuk supaya Docker kamu bisa jalan dengan baik di komputer Windows. Setelah selesai menginstall, kamu perlu menjalankan Docker Desktop karena aplikasinya nggak jalan secara otomatis. Kalau berhasil, di status bar desktop kamu ada logo Docker kecil seperti ini. Kalau nggak kelihatan, kamu bisa klik tombol panah atas untuk melihatnya. Nah, kalau pertama kali kamu menginstal Docker, akan muncul pop-up onboarding tutorial seperti ini yang disediakan oleh Docker yang bisa kamu ikuti. Selamat, kamu sudah berhasil menginstal Docker di komputer Windows kamu. Selamat mengoprek dan bermain-main dengan Docker. Instalasi Docker untuk Linux. Baiklah, yuk kita menginstal Docker untuk Linux. Instalasinya tidak semudah Docker Desktop di Mac OS atau Windows, karena di sini Docker diinstal menggunakan binary atau dep RPM packages. Kemudian untuk setiap Linux distro, ini konfigurasi untuk setupnya bisa berbeda-beda. Dan untuk setiap distro, ini arsitektur yang disupport pun bisa berbeda. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan langkah-langkah yang umum saja untuk menginstal Docker di Linux. Kamu bisa menyesuaikan konfigurasi spesifik untuk Linux distro pilihan kamu di masing-masing link ini. Secara umum atau general, langkah-langkahnya seperti ini. Misalnya saya pilih Ubuntu. Harap perhatikan lagi operating system yang disupport versinya seperti apa dan arsitekturnya apa saja. Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, Docker nggak bisa jalan dengan baik di komputer Linux kamu. Kemudian langkah selanjutnya, uninstall Docker versi lama jika kamu sudah punya sebelumnya.
Kalau ini kali pertama kamu menginstall Docker, kamu bisa skip langkah ini. Kemudian ada langkah soal supported storage driver. Ini kamu bisa skip aja. Nah, sekarang cara menginstall Docker Engine di Linux ini ada 3 cara. Yang paling saya rekomendasikan adalah cara pertama. Cara pertama ini adalah dengan mengkonfigurasi Docker repository, lalu download dan install dari sini. Kemudian cara kedua, ini dengan menginstall dep package secara manual. Ini tidak direkomendasikan karena kamu jadi harus maintain upgrade secara manual dan step-stepnya itu ada banyak sekali. Cara ini berguna kalau komputer atau server kamu nggak ada internetnya, atau istilahnya air gap. Kemudian cara ketiga, ini dengan mendownload scripts yang bisa dijalankan untuk menginstal Docker. Ini berguna kalau kamu mendevelop komponen internal Docker atau mengembangkan sistem yang pakai internal sistemnya Docker. Mari kita pilih aja cara yang pertama yang paling direkomendasikan, yaitu mendownload dan menginstall Docker dari repository. Nah, menginstall Docker dari repository ini ada 2 langkah. Yang pertama, kamu perlu men-setup repositorinya. Cara setup repository ini bisa berbeda-beda untuk Linux distro yang kamu gunakan. Kemudian, langkah yang kedua adalah menginstall Docker Engine dari repository tersebut. Untuk Ubuntu dan Debian, langkah men-setup repository ini biasanya yang pertama adalah dengan mengupdate repository, lalu hubungkan dengan HTTPS, dan kamu juga perlu menambahkan official GPG key dari Docker. Kalau di Fedora, kamu kayaknya nggak perlu men-setup key ini hanya untuk Debian dan Ubuntu. Kemudian selanjutnya kamu perlu menambahkan repository stable untuk mendownload versi stable dari Docker Engine yang akan kamu jalankan. Ada pilihan jenis repository lain yaitu nightly atau test channel. Kalau kamu pengen banget nyobain versi Docker yang masih di-develop oleh tim pengembang Docker. Nah, terus yang harap diperhatikan di sini adalah jenis arsitektur dari komputer Linux kamu. Kalau kamu pakai arsitektur x86 atau AMD 64, perintah seperti ini yang harus ditambahkan. Untuk ARM ada di sini, dan arsitektur lainnya bisa berbeda. Nah, konfigurasi ini penting untuk memberitahu package manager binary Docker yang benar untuk arsitektur tertentu supaya bisa di-download dan Docker bisa dijalankan dengan baik. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk Linux distro lainnya. Sampai di sini, kamu sudah punya repository Docker yang tersetup dengan baik. Selanjutnya, tinggal instalasi aja. Instalasi Docker Engine ini langkahnya cukup mudah. Kamu tinggal perlu update package index-nya, lalu install Docker CE, Docker CE CLI, dan Containerd. Nah, Docker CE di sini artinya Docker dengan versi Community Edition atau versi Docker yang gratis. Kalau kamu install Docker untuk production server, best practice-nya kamu harus menspesifikasikan versinya. Misalnya seperti ini, Docker CE sama dengan version tertentu. Untuk mengetahui versi-versi yang disupport, kamu bisa menjalankan perintah ini. Di Linux distro lain pun mirip caranya. Nah, setelah selesai instalasi, kamu harus pastiin Docker bisa jalan dengan baik di komputer Linux kamu dengan perintah ini, sudo docker run hello world. Perintah ini bakalan menjalankan image demonya yang disediakan oleh Docker. Selamat, kamu sudah berhasil menginstal Docker di komputer Linux kamu. Selamat mengoprek dan bermain-main dengan Docker. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya akan mempublish video seri belajar Docker untuk pemula ini setiap minggunya. Jika merasa bermanfaat, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang membingungkan kamu soal konsep Docker, kamu bisa mention saya aja di Twitter @girikuncoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.